mengheningkan cipta, mulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepala sekolah yang terhormat beserta para wakil, para ustadz dan ustadzah, kemudian para direksi Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, beserta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini 77 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, proklamasi Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, itu berkat perjuangan para pendahulu kita serta rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Akhirnya lahirlah satu bangsa, satu negara yang eksistensi atau keberadaannya diakui secara internasional, secara politik, secara ekonomi, secara sosial, budaya, dan lain-lain. Nanti berikutnya akan menyusul dengan adanya pengakuan secara internasional oleh bangsa-bangsa lain. Ustadz dan ustadzah serta anak-anakku yang berbahagia, peristiwa bersejarah, peristiwa nasional bahkan internasional, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak terhenti pada siapa yang membacakan proklamasi itu, tidak terhenti di mana proklamasi itu dibacakan, serta kapan proklamasi itu dibacakan. Tetapi sebuah proklamasi kemerdekaan di samping itu merupakan penanda keberadaan sebuah bangsa, sebuah negara, maka sebenarnya kemerdekaan itu lebih terkait juga dengan sikap mental kita, sebuah karakter, sebuah tabiat. Oleh karena itu anak-anakku, dengan kemerdekaan itu, setelah kita memperoleh kemerdekaan secara politik dan lain-lain diakui oleh internasional, maka perlu kita tindak lanjuti dengan menanamkan nilai-nilai kemerdekaan itu pada tiap-tiap pribadi kita. Mari kita menjadi orang yang merdeka. Bagi anak-anakku, belajarlah dengan giat. Sholat, tadarus Al-Quran, semuanya tanpa ditekan, tanpa disuruh-suruh.
tanpa harus diawasi 24 jam oleh orang tua maupun oleh ustadz dan ustadzah. Barulah itu namanya merdeka. Ketika anak-anak masih belajar hanya karena diawasi atau berbuat baik, bisa sholat misalnya, hanya karena dicatat oleh ustadz dan ustadzah, harus diawasi oleh orang tua, maka sebenarnya kemerdekaan itu bagi pribadi kita belum kita capai. Oleh karena itu pada hari ini kita jadikan tonggak, kita jadikan titik awal bahwa kita adalah benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Bagi kita, ustadz dan ustadzah semuanya, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas diri, selalu meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemuliaan karakter kita, tanpa kita harus disuruh-suruh oleh manajemen. Kalaupun itu dicatat, itu ditata, anggaplah itu sebuah pendidikan, sebuah pembiasaan yang baik. Pada level-level berikutnya, insya Allah kita tidak perlu seperti itu. Tetapi di dalam sebuah manajemen itu masih tetap perlu dilakukan, karena inti dari sebuah manajemen sebenarnya adalah administrasi. Anak-anakku beserta ustadz dan ustadzah yang saya hormati. Sekali lagi bahwa kemerdekaan itu tidak selalu merupakan kebebasan, ya, tidak merupakan kebebasan yang justru tidak terkendali, tetapi kebebasan itu adalah kebebasan dari diri kita untuk senantiasa meningkatkan kebaikan. Kalau seandainya kita berbuat baik, kemudian kita hanya takut, kita hanya sungkan, atau kita hanya takut sama ustadz dan ustadzah misalnya, maka itu yang bukan diharapkan oleh lembaga pendidikan Al-Falah. Tetapi jiwa merdeka, ya, jiwa bebas untuk berbuat baik itulah yang diharapkan. Maka karakter-karakter kita, tabiat kita, sifat-sifat kita, sekali lagi mari kita senantiasa tingkatkan, kita perbaiki. Dan hari ini selain kita menandai yang ke-77 hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu, mari senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas diri. Terpulang pada kita semua, apakah kemerdekaan itu hanya menjadi sejarah, atau kemerdekaan hanya menjadi jargon, hanya menjadi rutinitas yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus. Itu terpulang pada diri kita masing-masing. Marilah kita jadi orang yang merdeka, jangan mau terjajah oleh siapapun. Selalu berbuat baik, selalu meningkatkan kualitas diri. Insya Allah, Allah akan selalu meridhoi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib Hari Merdeka.
bangsa Indonesia merdeka, kembali merdeka, tetap merdeka. Tetap Indonesia. Pembacaan doa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biidnillah, biridhoillah, la haula wala quwata illa billah. Kami dari Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, SD Al-Falah Surabaya, alhamdulillah pada hari ini anak-anak kami beserta para ustadz dan ustadzah semuanya, para ustadz ustadzah di Lembaga Pendidikan Al-Falah, alhamdulillah selesai melaksanakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan dengan semangat merdeka ini benar-benar anak-anakku semuanya, para siswa-siswi kami dan para ustadz dan ustadzah menjadi insan-insan yang merdeka sejati, yaitu insan-insan yang mempunyai akhlakul karimah, sifat si sidik, fa fatona, amanah, dan tablik. Mudah-mudahan anak-anak kami semuanya dan seluruh warga bumi Indonesia mampu untuk menteladani perjuangan dan cita-cita para lawan kita untuk mencapai negeri yang aman, yang nyaman, yang penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa, yang soleh dan solihah, dan apabila melaksanakan suatu perbuatan yang jahat atau keji dan mungkar, mudah-mudahan segera bertaubat dan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Di sini ada sahabat kami, Ustadz Wildan, mau menyampaikan kepada anak-anak kami yang ada di bumi Indonesia ini sebagai salah satu guru di SD Al-Falah Surabaya, bagaimana untuk
menghadapi atau mengenang kembali yang namanya hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Monggo Ustadz Wijal bisa disampaikan sepatah dua patah kata. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Zainal. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Tadi saya mengambil hikmah tentang kemerdekaan ya. Merdeka di sini adalah merdeka dalam beribadah. Ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan, dan itu dari hati karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan merdeka itu apabila kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa dipaksa dan dengan ikhlas tentunya. Mungkin itu Ustaz sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terbebas dari penjajahan, dari paksaan, dan kita merdeka dalam beribadah. Luar biasa Ustadz Wildan. Dan ini ada Ustadz Muhammad Jufri yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Bagaimana Ustadz Jufri pesannya untuk warga bumi Indonesia ini? Terima kasih. Kemerdekaan itu perlu disyukuri. Syukur itu ada tiga. Pertama dengan baca alhamdulillah. Yang kedua, kita gunakan kemerdekaan ini dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita tambah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada anak atau warga yang sudah merdeka ini belum taat pada Allah, belum taat pada pemerintah, maka orang itu belum merdeka. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Jufri. Dan ini ada Ustadz Tukin, sahabat guru di pendidikan Al-Falah Surabaya, akan menyampaikan kepada para siswa-siswi, para pelajar yang ada di bumi Indonesia ini untuk mengenang kembali betapa indahnya yang namanya merdeka. Monggo Ustadz Tukin. Merdeka. 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 Bagi yang laki-laki merdeka, bagi yang perempuan merdekawati. Jadi semua harus merdeka. Laki-laki merdeka, yang perempuan juga merdeka, merdekawati ya. Terima kasih semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang laki, yang perempuan adalah merdeka. Ini ada Ustadz Hadi. Bagaimana satu patah dua patah kata untuk kemerdekaan ini untuk anak-anak kami di bumi ini? Alhamdulillah, semoga tambah jaya, tambah kuat, tambah mantap pokoknya. Mantap. Lah ini terakhir ada Ustadz Ivan ya, sahabat guru di Lembaga Pendidikan Al-Falah, SD Al-Falah. Monggo Ustadz Ivan sepatah dua patah. Alhamdulillah, semoga merdeka menjadi Abdullah. Allahu Akbar. Hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Abdullah dan pemimpin di muka bumi. Terima kasih semuanya. Kami dari Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, mudah-mudahan seluruh lembaga pendidikan di bumi ini yang pada saat hari ini memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya, pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke surat Al-A'raf ayat 96. Barang siapa ya warga bumi ini, warga di bumi ini, anak-anakku semuanya dan juga para ustadz ustadzah warga bumi yang beriman takwa dengan baik, maka fa insyaallah Allah akan memberikan keberkahan itu yang datangnya dari langit dan bumi. Dan apabila mereka kembali kufur kepada Allah, maka Allah akan memberikan peringatan atau adab. Dan juga bisa dilihat nanti di surat 17 ya, namanya surat Al-Isra, ayatnya ayat 8. Dan harus diingat bahwa perjuangan ini
semuanya adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengusir penjajah, kita bisa melawan mereka karena penjajah-penjajah di tanah air ini adalah orang-orang kafir ya, yang akhirnya mereka tidak dirahmati oleh Allah tapi dilaknati oleh Allah ya. Orang-orang kafir itu akhirnya menjadi kocar kacir ya. Jadi dicatat di dalam sejarah bahwa para penjajah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terima kasih semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.